Kalau Ustadz memang mau membahas Alkitab, maka pakailah paradigma orang Kristen, paradigma orang Yahudi terkait apa yang disebut sebagai firman Allah. Jangan bawa paradigma Islam masuk ke sini. Mungkin di sini biar kalian tahu, banyak isi kitab suci ini yang porno-porno. Banyak yang porno-porno. Kira-kira layak nggak Tuhan itu porno? Layak nggak Tuhan porno? Dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, hampir 20% isi Al-Quran itu hanya membicarakan dua agama terdahulu. Agama apa saja? Agama Yahudi dan Nasrani dengan segala bentuk penyelewengannya. Jadi Al-Quran ternyata banyak sekali menyinggung dua agama ini, sehingga mau tidak mau kita umat Islam harus selalu bersinggungan dengan dua agama ini, karena Al-Quran kita yang membahasnya. Jadi kalau kita belajar Kristologi, memang ya harus kita pelajari, karena Al-Quran kita banyak membicarakan dua agama sebelumnya itu. Maka kalian nanti jangan heran, ini ngapain kita belajar Kristen, belajar Islam aja belum selesai, betul? Tapi satu hal yang ingin saya katakan pada Ustadz adalah bahwa Ustadz jangan menerapkan paradigma tentang firman Allah yang ada di dalam agama Ustadz itu diterapkan pada agama Kristen atau juga agama Yahudi. Kalau Ustadz memang mau membahas Alkitab, maka pakailah paradigma orang Kristen, paradigma orang Yahudi terkait apa yang disebut sebagai firman Allah. Jangan bawa paradigma Islam masuk ke sini. Mungkin dalam Islam yang disebut firman Allah, ya Allah omong langsung dari mulut Allah. Tapi di dalam paradigmanya orang Kristen dan juga orang Yahudi, yang disebut firman Allah itu bukan hanya semata-mata pernyataan verbal dari Allah, tapi segala sesuatu yang diinspirasikan oleh Allah atau yang diwahyukan oleh Allah, walaupun manusia yang mengatakannya atau manusia yang menulisnya atas dasar inspirasi dari Allah itu, maka itu pun disebut sebagai firman Allah. Itu dalam paradigma Kristen. Kalau Anda tidak menerima paradigma semacam itu, ya urusan Anda, ya. Tapi kalau Anda mau membahas iman Kristen atau membahas kitab suci Kristen, ya sesuaikan dengan apa yang menjadi paradigma kami, ya. Setelah kita baca ini, baru oh benar sekali tuduhan Al-Quran kalau ini adalah karangan manusia. Contohnya apa? Di sini biar kalian tahu, banyak isi kitab suci ini yang porno-porno. Banyak yang porno-porno. Kira-kira layak nggak Tuhan itu porno? Layak nggak Tuhan porno? Sudah pernah dengar belum ayatnya? Yang porno itu belum pernah belum? Mau dibacain? Oke, saya kasih contoh. Saya bacain ya. Tapi karena ini lagi puasa, jangan sampai batal puasanya ya. Saya boleh titip dulu, yang laki-laki terutama, jangan sampai batal puasanya, karena ini agak porno. Bunyinya begini: betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba, ini ayat porno apa tidak? Porno apa tidak? Isinya apa tadi? Hah? Bicara buah-buahan, ya, bicara buah-buahan, termasuk buah apa? Buah mangga. Masya Allah. Kira-kira Tuhan layak nggak bicara seperti itu? Kalau begitu, ini dari Tuhan apa tidak? Benar nggak tuduhan Al-Quran kalau Alkitab mereka dikarang manusia? Nah, sekarang saya akan menunjukkan
ayat berikut ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Kata segala tulisan ini itu dalam beberapa terjemahan. Misalnya New American Standard Bible bilang all scripture. Jadi seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Kata diilhamkan ini dari bahasa Yunani theopneustos. Theos itu Allah, pneuma itu nafas. Jadi seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Artinya bahwa tulisan-tulisan itu sekalipun ditulis oleh seorang manusia, tapi itu bisa dinafaskan oleh Allah, diilhamkan atau diinspirasikan oleh Allah, sehingga itu nantinya dapat disebut juga sebagai firman Allah. Itu paradigma kami. Kalau Pak Ustadz punya paradigma lain di dalam Islam, ya silakan terapkan di sana, tapi jangan menilai kitab suci kami dengan paradigma Islam. Ya, perhatikan juga ayat berikut ini. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orangnya bisa bicara, yang bicara orang, yang bicara manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Karena itu firman Allah itu tidak melulu verbal dari mulut Allah sendiri. Sekali lagi, ini paradigma kami. Kalau dalam paradigma Islam lain silakan, tapi jangan memaksakan paradigma Islam pada waktu mendekati kitab suci kami. Kalau mau mendekati kitab suci kami, ya sesuaikanlah dengan paradigma yang menjadi khasnya Kristen atau juga Yahudi. Kenapa Rasul menyuruh sahabat Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Ibrani? Supaya ada di antara sahabat itu yang bisa membaca kitab suci mereka ini, yang notabene saat itu berbahasa Ibrani. Dulu berbahasa Ibrani. Jadi benar gak tuduhan Al-Quran kalau ini karangan manusia dengan banyaknya yang porno-porno, banyaknya yang tidak bermoral dan sebagainya itu. Jadi kita harus baca itu. Saya banyak mengislamkan orang, ya. Saya tidak hitung-hitung udah berapa puluh atau mungkin ratus, lupa saya. Yang kita islamkan itu, saya selalu menggunakan ini ilmunya. Saya berdakwah kepada orang Kristen, saya nggak bawa Al-Quran, nggak bawa hadis Nabi, yang saya bawa ini. Karena berdakwah kepada mereka menggunakan kitab suci dia sendiri, itu jauh lebih efektif daripada menggunakan Al-Quran. Alasannya apa? Karena mereka tidak percaya terhadap Al-Quran. Tapi kalau pakai Injil, memang ini adalah kitab suci dia, kita perlihatkan kepada mereka kebatilan agamanya, penyimpangan-penyimpangan kitab sucinya. Betul? Anda mau percaya atau tidak terserah. Tapi kami percaya itu firman Allah, tapi sekaligus juga adalah tulisan Lukas. Karena kalau kita lihat pendahuluan dari Injil Lukas, kan memang dikatakan bahwa dia meneliti segala sesuatu dengan seksama. Karena itulah, maka sekalipun Lukas yang menulisnya dengan segala pertimbangan yang saksama itu, hasil penelitian dia, tapi ada pengaruh adikodrat di balik itu, maka itu tetap adalah firman Allah. Tapi mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu? Kan sudah saya jawab. Tinggal giliran Ustadz untuk menanggapi balik atau memberikan komentar atau mau bertanya, silakan. Saya siap jawab. Gitu aja.